Welcome home. Ada kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita, amin. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukur. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah menara perlindungan kami Tuhan. Engkau ada di dalam setiap langkah kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Biarlah Tuhan segala pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus Tuhan yang bekerja, yang melawat setiap kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri, kita membawa pujian sukacita dan sorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati
sukacita. Pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sorak-sorai buat Kau Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau hiasi hari-hari kami dengan kasih setia-Mu yang tak pernah lekang Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya belas kasihan-Mu yang boleh Kau limpahkan atas hidup kami, yang Kau boleh Kau curahkan atas hidup kami Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami boleh mengalami kasih yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
satu suara. Pujikan pujian ini. Semangat Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini pujian syukur kami Tuhan. Nyanyian kidung hati kami Bapa, mengalir untuk-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau nyatakan Kau pujaan kami, Kau pujaan seluruh bumi Tuhan. Kau pujaan buat setiap yang bernafas, memuji Engkau, satu-satunya nama yang berkuasa. Di dalam nama-Mu ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Senang hidupku menyembah-Mu. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku Saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. bukan kasih-Mu, jiwaku hauskan hadir-Mu. Kau jamah hatiku, roh
kita mengangkat tangan kita bersama-sama nyatakan Yesus pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Inilah umat-Mu Tuhan yang menyatakan pada pujaan setiap kami. Pujaan seluruh umat Tuhan. Pujaanku. Allah Yesus yang kami puja dan kami puji. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari kematian. Sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus, sebab hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya nama Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala kekuatan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Senang hidupku menyembahmu. Untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau telah mengurapi kami Tuhan Yesus. Engkau telah menjamah kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah pujaan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami apabila kami dalam kehidupan kami masih memakai otoritas kami sendiri. Kami ingin belajar lagi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu dalam berkata-kata, dan Engkau jamah Tuhan Yesus. Kami sembunyikanlah hamba-Mu dari salib-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Terima kasih, ini banyak anak mudanya luar biasa datang. Tema hari ini Jesus is the King. Kita akan baca dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 40. Kita baca ayat 33.
Ini tentang Yesus mau disalibkan, sebelumnya ketemu Pilatus. Sebelumnya dioper-oper dari Herodes ke Pilatus. Kita akan baca ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Ayat 35, kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nanti kita akan lebih detail bahas ayat 36 karena bahas tentang kerajaan surga. Ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Jadi dari Yesus is the King, Yesus akan memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran maka mendengarkan suaraku. Ayat 38a, kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Kita lanjut ke perikop berikutnya, ayat 38b. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jadi Pilatus sendiri juga ngaku nggak ada kesalahan apapun. "Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, yaitu imam-imam kepala dan lain-lain, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Itu ibaratnya jangan sampai kita sampai akhir nanti kita juga seperti itu. Kita awalnya pada saat Yesus disambut dengan ranting-ranting palem itu dengan keretanya, "Hosana, Hosana." Seminggu berikutnya salibkan dia. Kita akan bicara tentang kerajaan. Allah itu memiliki rumah. Ya, rumahnya itu disebut kerajaannya. Ya, kerajaan Allah itu ibaratnya pemerintahannya yaitu atas ciptaannya. Ciptaannya juga disebut rumah Allah. Bumi adalah milik Allah, segala isinya serta dunia ini juga di dalamnya adalah milik Allah. Sedangkan ciptaannya itu sebagai tempat kediamannya. Berarti Allah ingin mengelola rumahnya dengan cara Allah. Tapi Allah ingin yang mengelola manusia. Berarti manusia itu mewakili Allah. Kita akan flashback di Kejadian pasal 1. Berarti Allah menciptakan manusia yaitu Adam yang pertama, yang kedua Hawa, dan Allah memberikan mereka untuk perintah. Berarti ada sebelum manusia kan ada burung, ada semua daratan, itu tujuannya manusia yang boleh memerintah. Kita baca Mazmur 115 ayat 16. "Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia." Jelas di sini. Langit itu milik Allah, tetapi bumi milik manusia. Karena manusia dikasih tugas untuk mengurusi rumah tangga, tapi dengan cara Tuhan. Pasti sering dengar ceritanya Adam dan Hawa ya. Adam dikasih tugas untuk mengelola rumahnya Allah dengan cara Allah. Tapi melalui godaan dari ular, akhirnya kena ke Hawa, dan akhirnya penanggung jawabnya adalah Adam. Adam memakan buah yang dilarang Allah. Berarti buah yang baik dan yang jahat. Jadi rumah yang harus dikelola oleh manusia dengan cara Allah diserahkan kepada iblis. Adam memberontak. Kepada siapa? Memberontak kepada siapa? Kepada pemilik rumahnya. Berarti mulai Adam memberontak, akhirnya Adam gagal, akhirnya dosa masuk ke dalam
dunia dan membawa kekacauan bagi ciptaan Allah. Akan tetapi Allah ingin rumahnya kembali. Tapi apakah dengan caranya Allah, rencananya Allah dalam arti mengelola rumahnya melalui seorang manusia, dengan caranya apakah harus diganti? Tidak. Allah tetap ingin mengatur dan menjalankan rumahnya melalui seorang pria, seorang manusia. Tapi Allah membutuhkan seorang pria lain. Adam gagal menjalankan rumah tangga Allah. Tapi Tuhan ingin seorang pria, seorang manusia menjaga rumah Allah dengan cara Allah. Dan akhirnya seorang raja yang nanti kita peringati di Desember akan lahir, yaitu adalah seorang raja, seorang pria, seorang manusia yang akan memerintahkan di bumi dari sudut pandang surga. Di dalam perjanjian lama juga banyak menceritakan raja ini. Contoh di Daud, raja yang akan datang melalui orang Yahudi. Saya baca baru akhir-akhir ini baca 2 Samuel. Daud memang dalam berperang selalu ada Allah yang menyertai. Dan jelas melalui orang Yahudi yang akan duduk di tahta Daud, yang akan mengawasi Israel dan dari Israel memerintah dunia. Makanya nubuatan itu akan terjadi, tapi kita nggak tahu kapan. Jelas yang akan mengawasi Israel dan dari Israel memerintah dunia. Banyak di Alkitab Perjanjian Baru mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes menjadi pusat perhatian di saat Yesus datang. Kita baca Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pada saat mulanya berkhotbah juga ngomong, sejak waktu itu Yesus memberitakan, pasal Matius ayat 4 ayat 17, pasal 4 ayat 17, sejak waktu itu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Waktu murid-muridnya juga diutus, Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Yakin apakah kerajaan surga sudah dekat? Apa kita merasa kerajaan surga masih jauh, tidak kelihatan? Kita sering membicarakan Yesus Kristus dan namanya, kita sering ngomong bahwa Yesus adalah juru selamatku. Tapi kita pernah ngomong dia sebagai raja, atau dia memiliki kerajaan, atau sebuah rumah di mana dia memerintah? Yesus di ayat Yohanes tadi, saat dia mengeklaim atas kerajaannya dan sebagai raja, malah membuatnya dibunuh. Ngeklaim kerajaan, saya raja, malah dibunuh. Di Yohanes 19 ayat 14 sampai 15 kita baca ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Oh, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyalah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Pilatus memberi pertanyaan lagi. Tapi jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain pada kaisar. Ini ayat ini sebenarnya dalam, kalau kita mengerti, dalam arti mungkin sekarang kita ngomongnya tadi nyanyinya Hosana, 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 tapi besok pada saat raja itu datang, salibkan dia. Seperti tadi sebelumnya Yesus datang dengan kereta disambut Hosana, Hosana, raja telah tiba. 1 minggu berikutnya salibkan dia. Dia raja, tapi tidak memiliki otoritas atas orang tersebut atau atas kita. Kami tidak keberatan Yesus adalah raja selama dia tidak memerintah ya. Kerajaan itu bukan cuma sebuah wilayah di mana seorang penguasa duduk dan di mana ia menjalankan kerajaannya. Jadi kerajaan surga itu adalah Allah memerintah melalui Yesus Kristus. Kerajaan Allah mengacu pada pribadi Allah. Ketika Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, maksudnya otoritasnya kerajaan ini tidak berasal dari dunia.
Aku datang dari surga, turun ke bumi, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Doa Yesus adalah sekelompok orang yang telah ditebus akan duduk di bawah pemerintahannya saat mereka menjalankan kehidupan mereka di bumi. Masalahnya kita, apakah kita duduk di bawah pemerintahannya saat kita menjalani kehidupan kita di bumi. Kita menyebut Yesus Raja, kita menyatakan Yesus Kristus memiliki keputusan akhir atas semua keputusan kita, atau kita ingin ingin Yesus memiliki keputusan akhir atas yang aku suka, atas yang aku setujui, atas yang aku inginkan. Ayat-ayat Alkitab juga kita cupli untuk membenarkan diriku bahwa aku itu orang yang benar, aku itu orang yang harus dibela, aku tuh orang yang harus dikasihani. Yesus Kristus ingin menjadi juru selamat kita untuk membawa kita ke surga dan raja yang mengatur hidup kita. Kita ingin raja melakukan sesuatu sesuai perintah kita, atau raja memerintah kita jawab ya Tuhan, ya Rajaku. Kita sering bawa keinginan kita, tapi bukan nilai-nilai kerajaan ke dalam rumah raja. Bahkan kita berdoa, kadang kita punya proyek kita sampai berdoa, berpuasa, sampai melakukan sesuatu untuk doa kita dijawab. Padahal apakah itu perintah dari raja? Kita ingin Tuhan. Tapi kita tidak pernah dengar suara Tuhan. Sampai berpuasa, sampai lakukan segala cara agar doa saya dijawab. Kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa memutuskan bagaimana kita bertindak di tempat manapun. Saya tuh di tempat manapun saya mewakili kamu Tuhan, saya mewakili raja Tuhan. Kitanya apa rajanya? Dia yang mengatur semuanya karena dia adalah raja atas semuanya. Kita baca Matius 6 ayat 33. Dan Lukas 12 ayat 31 sampai 32. Banyak ayat-ayat yang memang luar biasa, dan kalau dicermati kita sebenarnya bisa mengerti apa yang maksud Tuhan yang inginkan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat-ayat ini jangan digunakan untuk keperluan kita. Saya mencari dulu kerajaan Allah agar hidup saya dipenuhi berkat, hidup saya dipenuhi kepintaran, hidup saya, bukan itu. Kita juga harus lihat. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, tapi orientasinya untuk raja. Lukas 12 ayat 31-32, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Ayat 32 yang sungguh luar biasa. Janganlah takut, hai kaummu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Berarti Tuhan memberikan kerajaannya untuk kita. Raja tidak sabar menunjukkan kita gimana raja dapat melakukan sesuatu untuk kita. Raja ingin mengambil alih hidup kita. Raja ingin mengambil arahan, karena itu kesenangan Sang Bapa memberikan kita kerajaannya. Cuma kita selalu melewatkan beberapa hal yang Allah ingin lakukan pada kita. Dalam pikiran selalu kita buat, dalam hati kita, dalam keadaan kita sampai lupa. Raja ingin mengambil alih hidup kita, raja ingin mengambil alih arah kita. Dia menjadi raja, dia keputusan akhir. Ingat, dia keputusan akhir. Atau kita keputusan akhir. Memang susah, saya juga ngalami sebelum berkhotbah banyak sesuatu yang terkadang saya ingin fokus sama Tuhan, tapi suatu itu datang, akhirnya kita jadi secara manusia jadi kena batu dak kayak gitu ibaratnya. Ya kita mau fokus, wah iri juga. Mau fokus, ini sebenarnya pergumulan juga. Saya ingin fokus sama Yesus, saya ingin fokus sama Raja. Saya hanya taat ya Tuhan, ya Raja. Tapi di saat sesuatu datang, kadang kita, wah Raja. Datang nangis sama Raja. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Datang nangis sama Raja. Dia yang menentukan. Kenapa kita sering dikalahkan
Kita sering nggak? Kita pingin sama apa yang Tuhan katakan, apa yang Allah katakan, tapi kita jatuh lagi. Karena terkadang kita nggak menempatkan Yesus sebagai Raja kita. Kedagingan. Ya itulah, kedagingan. Ada ayatnya bahwa kita bisa percaya itu karena kehendak Bapa. Tapi dunia ini nariknya itu sungguh luar biasa. Ya, kedagingan akan meniadakan otoritas dari Yesus. Kata Alkitab lagi, apabila kamu masuk ke dalam kerajaan, kamu akan menderita sengsara. Mau masuk dalam kerajaan surga tapi sengsara. Karena kerajaan surga bukan berasal dari kerajaan dunia. Artinya kita akan mengalami perlawanan, menderita. Kita juga harus melawan raja yang ingin mengalahkan kerajaan surga. Kita datang kepada Yesus, kita mengaku kita orang berdosa. Kita ngomong kita butuh juru selamat. Kita mempercayai Dia karena karunia hidup kekal dan pengampunan dosa. Melalui janjinya kita mendapatkan hidup yang kekal. Ayat yang sungguh luar biasa, kalau nggak salah di situ. Akulah jalan kebenaran, akulah pintunya. Melalui Yesus kita masuk ke dalam kerajaannya. Percaya Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah masuk pintunya untuk masuk kerajaan surga. Kita baca Yohanes 3 ayat 3. Boleh saya minum sebentar ya? Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti harus dilahirkan kembali. Ini ada ilustrasi. Contoh ini pintu. Ini pintu ya. Anggapnya ini pintu ya. Yesus di sini, kita di sini, atau saya di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah memanggil kami Tuhan. Ayo masuk. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau juru selamatku. Ayo masuk. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah perintahkan kita masuk. Tapi kita selalu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepepet dia, kepaksa akhirnya masuk. Boleh dong, paksa dia masuk. Dia membawa semua apanya. Dia membawa bebannya. Dia membawa latar belakangnya. Dia membawa lulusan manapun pendidikan sekuler kita. Dia membawa sudut pandang sekuler kita. Dia merasa sakit, sakitnya dia bawa. Habis itu seret semua ke dalam kerajaan Allah. Sampai ke dalam Tuhan ngomong, loh, tidak, kamu berada di rumah aku. Yang di dunia tidak bisa dibawa loh, bentrok. Alkitab mengatakan daging melawan roh, roh melawan daging. Kalau kita bawa yang di dunia semua, bentrok. Di saat bentrok nih, ini kan orang rohani kita, ya kan. Di saat bentrok, aku harus lebih dekat sama Yesus, aku harus lebih rohani, doa, puasa, semua benar. Tapi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Diri saya atau Tuhan? Saya melakukan itu untuk diri saya atau Tuhan? Makanya jangan diseret-seret. Anak muda semua ini, jangan lupa kerajaan Allah sudah dekat. Bukan untuk orang tua saja. Berarti untuk kita juga kerajaan Allah sudah dekat. Kita baca Filipi 3 ayat 20. Masih kuat? Semangat ya, oke. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita akan ngomong masalah hukum dikit lah ya. Warga negara adalah tempat di mana bangsa kita. Kita adalah bangsa Indonesia. Habis itu kerajaan kita berarti kerajaan Indonesia. Kita pasti tunduk karena kita adalah warga negara Indonesia, kita harus tunduk pada konstitusi ataupun aturan-aturan hukum yang berlaku. Siapa yang pernah ke luar negeri? Ini
saya cerita tentang paspor. Paspor itu digunakan, saya warga negara Indonesia. Saya mau ke Singapura. Saya naik pesawat dari Jakarta, masuk ke Changi Airport, habis itu saya masuk ke imigrasi. Imigrasi itu nyeleksi, kamu warga negara mana, kamu tujuannya untuk apa, kan diseleksi dulu. Ya, yang kalau di kita ini kan KTP, identitas kita. Tapi kalau di luar negeri kita pakai paspor. Ya, paspor ini digunakan, oh ini kamu ya Agung dari Indonesia. Oh di sini mau melakukan kunjungan. Oh ya silahkan. Kemungkinan saya di Singapura, paspor saya bawa atau saya tinggal di Indonesia. Bawa pastikan. Saya mau pergi makan, saya mau pergi kemana, pergi ke hotel. Identitas saya kerajaan Indonesia adalah paspor. Saya bawa ya kemana-mana ya. Kalau ketinggalan, saya di Singapura, saya ketangkap sama polisi, misalnya terjadi sesuatu, saya ditangkap enggak? Loh, kamu warga negara mana? Loh, kok kamu nggak ada identitasnya? Warga negara mana kamu? Ibaratnya gitu kan, ditangkap. Sama. Kita tadi ngomong Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Berarti kita warga negara mana? Surga atau dunia? Surga atau dunia? Kita pasti punya paspor surga. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus, kita menjadi warga negara surga. Di saat saya hidup di pekerjaan, saya membawa paspor warga negara surga. Di saat saya bergaul sama teman saya membawa paspor warga negara surga. Di saat saya melakukan pelayanan, saya membawa paspor warga negara surga. Atau kita taruh paspornya di rumah, di saat saya pelayanan, saya baru bawa paspor warga negara saya surga. Di saat saya kerja di luar, saya sudah enggak pelayanan, saya copot di rumah paspor saya warga negara Indonesia, saya warga negara dunia. Di saat saya kemanapun paspor saya tinggal di rumah, masih mending disimpan di rumah. Kalau hilang, ditangkap enggak kita? Paspor mana? Paspor warga kerajaan surgamu. Nama Yesus adalah Raja. Dia adalah penguasa. Dia adalah otoritas terakhir. Oleh karena dia, maka bertobatlah. Tugas kita cuma simpel, kita biar mau kita dapat warga kerajaan surga, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kita memeteraikan otoritas dan perintahnya dalam hidup kita. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jelas, Yesus berkuasa atas apa? Akhirnya di tempat kerja kita. Yesus harus berkuasa di rumah kita. Yesus harus berkuasa dalam hubungan kita kepada sesama pasangan dan apapun itu. Karena Yesus yang bertanggung jawab atas semua ini. Dan Yesus berkata, tugasmu, tugas kita, tugas saya dan Anda adalah bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan adalah tekad dari dalam diri untuk berbalik. Saya sering mengilustrasikan sama anak-anak youth. Misalkan proyektor ini Kristus, Yesus Kristus. Persembahan ini dunia. Kita kan awalnya sebelum bertobat kan begini kan? Iya kan, ke arah ini terus, ke arah dunia. Ya, di saat suruh Tuhan panggil kita bertobat, kita gini-gini, atau harus berbalik gini. Kita berbalik ya, karena kita bertobat dipanggil Yesus Kristus. Ya, setelah kita dipanggil, kita maju, lihat Yesus, atau kita mundur, lihat Yesus. Kita jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Namanya orang bertobat belum tentu loh lepas dari dosa. Orang bertobat bisa jatuh, bangun, tapi tujuannya jelas ke Yesus. Tetap maju terus walaupun jatuh, bangun. Apakah kita tetap jatuh, bangun, mundur? Pertobatan dilihat dari buahnya.
Yesus berkata, tidak, aku ingin melihat buah. Berarti Tuhan Yesus sudah ingin lihat rekeningmu. Tuhan Yesus sudah ingin lihat kepintaranmu. Tuhan Yesus sudah ingin lihat kesuksesanmu. Tuhan Yesus cuma ingin lihat buah apa yang kamu dapatkan dari aku. Berarti bukan hanya hadir di gereja saja, tapi Tuhan Yesus, apa sih yang ingin kamu lakukan? Perintahku kamu lakukan enggak? Walaupun sulit harus kamu lakukan loh. Sering apabila kita bersama Yesus, kita disuruh melakukan yang terkadang bukan yang saya suka lakukan, kadang bukan yang aku gak suka lah kayak gitu, itu bukan karakterku lah, itu harus dilakukan. Karena itulah iman. Karena iman terkadang harus melawan emosi. Kita baca Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bukan hanya raja-raja yang ada di dunia ini. Dia bukan hanya raja 1, 2, 3, enggak. Tapi dia adalah raja di atas segala raja. Otomatis karena dia raja di atas segala raja, raja-raja yang di bawahnya akan melawan dia. Berarti semua pemimpin yang di dunia ini pun akan melawan dia. Kita sering takut, aku takut orang itu lebih banyak uang. Aku takut orang itu punya pengaruh besar. Aku takut dia itu punya jabatan lebih tinggi banding kita. Yesus berkata, orang-orang yang lebih banyak uang daripada Anda, orang-orang yang memiliki pengaruh besar, aku raja loh atas mereka. Tidak ada manusia yang memiliki kata terakhir atas aku. Tidak ada manusia yang memiliki kata terakhir atas kamu. Karena tidak ada manusia yang menjadi raja di atas segala raja. Ini ada ilustrasi lagi. Suatu ketika ada anak, contoh saya lah. Saya kasih contoh saya aja ilustrasinya. Saya waktu kecil suka nyebrang jalan. Mama saya tahu. Dan yang saya pas nyebrang waktu kecil, saya mau ditabrak truk tronton. Tinggal satu jengkal tangan ini ngerem. Waktu itu ada om nyantut juga yang mau nyewakan gereja kita, lihat saya dan saya akhirnya diangkat om nyantut, masukkan ke papa saya. Saya selamat, saya tidak meninggal. Waktu agak besar lagi, saya main air sama cici saya jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, di mana ada safety tank, ada pecahan kaca. Saya tutup mata karena main air 17 Agustus itu, tapi di lantai atas saya jatuh. Diak. Ini saya dijahit sampai ini juga. Saya keluar darah, saya tidak sampai ketuncep, saya selamat. Contoh, saya melakukan kejahatan terus. Sampai saya melakukan kejahatan, akhirnya saya masuk pengadilan. Saya melihat hakimnya, saya tahu, saya kenal ini. Waktu kecil saya mau ditabrak, saya mau meninggal, dia yang menyelamatkan saya tidak meninggal. Saya negosiasi tidak pasti, saya sudah berbuat jahat, saya dihakimi, saya negosiasi. Hakim kenal saya? Ya, aku kenal. Dulu kamu yang nyelamatkan aku loh Pak Hakim. Iya, aku dulu penyelamatmu. Tapi aku sekarang hakimmu. Selamat. Jangan sampai kita merasa kita diri diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita ditebus dosa-dosa kita. Tapi kita ke depannya kita pakai otoritas kita melakukan segala kejahatan, kita melakukan semua pakai otoritas kita. Terus akhirnya raja datang untuk menghakimi kita malah maaf, sekarang saya sebagai hakim kamu.
apa yang kita lakukan terhadap keselamatannya dalam memerintah hidup kita sebagai anggota kerajaanku. Kita berdiri sebagai pengadilan Kristus, kita jawab apa? Yesus Kristus adalah Raja. Bukan kita rajanya atau kerajaan kita sendiri. Dia adalah raja atas dunia. Yesus adalah raja atas hidup Anda dan hidup saya. Yang berarti kita adalah rakyatnya. Mau kita diperintah oleh raja? Seluruh dunia, wilayah kekuasaan manapun, gereja pun mewakili para pemberi pengaruh kerajaannya. Apakah gereja kita mewakili pengaruh kerajaannya? Apakah Anda dan saya mewakili raja? Apa yang kita katakan, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berhubungan, dan dampak dari perbuatan kita. Jika dia raja, maka kita selalu ngomong terus dalam hidup kita, saya siap melayani kerajaannya. Apakah Bapak Ibu siap melayani kerajaannya? Kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Kita mau menyanyi bersama. Bermegah di dalam namamu, bermegah di dalam namamu Yesus. Ku datang sujud di kakimu, terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Mari kita bagi berdiri. Ya Yesusku, puja Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. segenap hidup kita pakai untuk menyembah Dia. Hidupku menyembahmu. Hatiku, Hatiku rindukan kasih-Mu. Jiwaku hauskan hadir-Mu. Kau jamah
adalah Raja kami, Yesus. Kami sadar Tuhan Yesus, kami sering menjadi raja dalam kehidupan kami. Kami sering melakukan segala cara, sampai kami memakai cara-cara rohani, di mana kami berdoa tiap hari. Kami melakukan puasa, kadang kami baca firman. Kami hanya ingin mendapatkan berkat. Kami hanya ingin setia dalam rohani agar kami dapat perkara-perkara berkat yang ada di duniawi. Tapi kami sadar bahwa kami adalah rakyat-Mu. Kami tidak punya kuasa atas diri kami. Kami tidak punya kuasa atas pemerintahan ini, karena kami hanya Engkau tugaskan untuk mewakili Raja. Engkau tugaskan untuk mewakili Engkau, agar kami di bumi ini seperti kerajaan di surga, agar kami mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Bukan hanya menyelamatkan, tapi Dia juga menghakimi kami. Kami juga harus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau bukan karena kuasa yang berasal dari surga, kami tidak bisa melakukan perintah-perintah yang berasal dari surga. Saya percaya Tuhan Yesus, sampai akhir hidup kami tetap melayani kerajaan-Mu, agar kami dilupakan, kami dibutakan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Kami sadar bahwa apabila kami berada di dalam kerajaan surga, kami tidak bisa membawa apa yang kami miliki di dunia ini. Kami tidak bisa membawa kekayaan kami tidak bisa membawa pendidikan kami tidak bisa membawa adat istiadat kami. Saya percaya Tuhan Yesus, karena kami harus letakkan semua tanggung jawab kami hanya kepada Engkau, karena Engkau yang menentukan, karena Engkau yang mempunyai otoritas, karena Engkau yang memerintah, karena Engkau adalah keputusan terakhir kami. Ampunilah kami Tuhan Yesus, ampunilah kami. Engkau menginginkan kami kembali bahwa kerajaan-Mu sudah dekat, bahwa kerajaan-Mu sudah dekat. Kami hanya bertugas untuk bertobat, kami berbalik, kami hanya fokus dan jalan. Walaupun itu jatuh, walaupun itu sengsara, walaupun itu menderita, roh yang ada dalam kami akan melawan daging kami, tapi Engkau akan menyelamatkan hidup kami. Engkau adalah Raja kami, Raja dari atas segala raja. Kami hanya jawab, ya Tuhan, ya Tuhan, kami siap. Haleluya, amin. Dan sekarang jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah dengan taat. Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Engkau berkati kasih-Nya kepada Engkau. Engkau berkati pertumbuhan imannya. Engkau berkati seluruh keluarganya. Engkau memberkati pekerjaannya. Engkau memberkati seluruh pelayanan di mana Engkau sudah mempercayakan kepadanya. Terima kasih Bapa. Dan jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang akan dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Kuduskan ya Bapa, apa yang kami kumpulkan, Bapa dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku.
juga berdoa untuk salah seorang di antara kami yang masih menderita kelemahan. Engkau melawat dan menjamah Ibu Ferry di rumah, Engkau jamah kakinya yang mengalami luka oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu diberi kekuatan. Kelemahan diubah menjadi kekuatan, kesakitan diubah menjadi kesembuhan. Dan Bapa dipermuliakan. Engkau juga mengasihi seluruh jemaat ini Tuhan. Dengan segala persoalan masing-masing, Engkau menjadi Raja. Engkau yang memerintah pikiran dari jemaat-Mu. Engkau memerintah perasaan dari jemaat-Mu. Engkau memerintah seluruh perjalanan langkah dari kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada-Mu, Raja di atas segala raja, King of Kings. Dicurahkanlah pada siang ini berkat di dalam takaran, diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam ribaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Raja, serta penyertaan sukacita, kemenangan, hikmat dari Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar.